Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah tidur ya. Karena sangat identik sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sudah disertai GERD, disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Itu sulit sekali ketika ingin tidur, tapi sampai ke pagi hari itu nggak tidur-tidur ya. Bahkan menimbulkan kecemasan tersendiri juga bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD saat mengalami sulit tidur ya. Bahkan ketika sudah dipejamkan matanya sampai beberapa jam itu nggak tidur-tidur ya. Dan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman ya ketika bangun tidur, itu badan itu selalu nggak fit rasanya. Dan mungkin teman-teman juga sudah paham ya, sudah tahu bahwa sangat diperlukan sekali untuk tidur ya, untuk istirahat di malam hari itu sangat diperlukan sekali. Mungkin banyak yang sudah paham di situ ya, bahwa perlunya tidur itu untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita sedang istirahat di malam hari, ketika kita sedang tertidur dari mulai malam sampai ke pagi hari, itu waktunya tubuh kita untuk meregenerasi dari sel-sel yang rusak ya. Jadi banyak sel-sel yang diperbaiki oleh tubuh ketika kita itu sedang tertidur. Makanya ketika kalian ingin melakukan atau melaksanakan kegiatan tidur, tapi kalian tuh malah nggak bisa tidur, dan akhirnya ketika pagi harinya kalian merasa tidak nyaman. Itu juga saya rasakan seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya sedang parah-parahnya, saat saya itu sedang belum sembuh ya, saat saya itu belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder ya, saya juga susah sekali ya untuk tidur. Itu sangat susah sekali. Saya sadar bahwa perlunya sekali untuk tidur itu sangat diperlukan sekali. Tetapi ketika saya itu ingin melaksanakan tidur, itu sampai berjam-jam, sampai ke pagi harinya saya nggak bisa tidur. Dan akhirnya ketika nggak bisa tidur, ketika bangun pagi harinya, saya itu merasakan tubuh saya itu merasa tidak nyaman. Dari mulai sensasi dari asam lambungnya, sensasi dari anxiety-nya, sensasi dari kekurangan tidurnya juga. Jadi campur aduk dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan akhirnya tubuh kita atau pikiran kita itu selalu merasakan cemas, was-was, takut, dan gelisah. Nah, jadi pada kesempatan pada video saya kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana caranya supaya bisa tertidur ya. Ini menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya, relax aja, jangan takut ya teman-teman ya. Mulai sekarang teman-teman itu nggak usah terlalu mengkhawatirkan rasa-rasa, sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman itu sekarang sudah pernah diperiksakan ke dokter, lalu kemudian kalian itu sudah didiagnosa sama dokter itu kalian terkena gangguan asam lambung atau GERD atau anxiety atau dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Nah, jadi mulai saat ini kalian tidak usah panik lagi, tidak usah cemas lagi. Apapun sensasinya yang hadir, rasanya seperti apapun yang tidak nyaman itu hadir, itu fix memang dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder, dan bakalan bisa membaik dan akan sembuh total ya. Dan kalian itu tidak akan rasakan sensasi itu lagi. Nah, jadi menurut pengalaman saya seperti itu. Saya juga dulu sama sekalian ya teman-teman ya, setiap hari itu selalu kebingungan, selalu bertanya-tanya dalam hati ya, apakah yang saya rasakan ini dengan sensasi yang tidak nyaman ini ya, dari mulai sensasi di pikirannya, dari mulai sensasi di lambungnya, terus kemudian di perasaannya juga, lalu kemudian di fisiknya, mulai dari dada yang sering debar-debar, rasa nggak nyaman, apakah nantinya bakalan bisa membaik? Apakah nantinya bakalan bisa sembuh total? Saya juga sering bertanya-tanya seperti itu. Tapi saya selalu menguatkan pikiran saya, ini pasti suatu saat akan membaik. Dan akhirnya alhamdulillah ya teman-teman ya, saya sudah membaik. Dan ingin membagikan pengalaman saya ya,
seputaran terkena gangguan asam lambung ya. Kepada teman-teman juga yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya. Nah jadi buat teman-teman sudah ya, jangan takut lagi, jangan terlalu kepikiran kemana-mana lagi. Kalau teman-teman sudah didiagnosa sama dokter kalian itu hanya terkena gangguan asam lambung GERD atau dispepsia, ya sudah ya teman-teman ya, kalian tuh bakalan bisa membaik dan bakalan bisa sembuh total lagi. Nah oke, teman-teman, jadi bertemu lagi di channel saya ya teman-teman ya, channel Dadi Prastio. Dan di channel saya ini saya akan terus memotivasi teman-teman ya, saya masih akan terus mengedukasi, saya juga masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder. Nah jadi tujuan saya membuat channel-channel seperti ini, membuat video-video seperti ini, tujuannya adalah selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman, saya juga ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih selalu merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Karena menurut pengalaman saya ya, ketika saya sedang berjuang untuk sembuh, setiap harinya itu tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan, tidak pernah saya itu merasakan yang namanya kenyamanan, entah itu di hati dan di pikiran dan di tubuh saya itu nggak pernah merasakan kenyamanan. Jadi yang saya butuhkan dulu itu adalah motivasi-motivasi, penyemangat untuk meyakinkan diri ya, video-video seperti ini ya teman-teman ya. Makanya saya membuat channel seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan juga buat teman-teman semua ya. Nah jadi buat teman-teman juga yang mungkin saat ini baru menemukan channel saya, yang baru menemukan video ini, teman-teman bisa langsung bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Dan ketika sudah berkembang maka akan muncul di beranda teman-teman yang lain yang saat ini masih berjuang juga untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, supaya mereka itu bisa kembali termotivasi lagi. Ketika mereka sudah mulai merasakan lelah, mereka bisa kembali semangat lagi ya untuk menjalankan metode-metode untuk menyembuhkan dari penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah oke, teman-teman, kembali lagi ke topik ya. Untuk masalah tidur itu sendiri, saya juga dulu sempat kebingungan ya teman-teman ketika saya itu ingin menjalankan tidur. Nah jadi saya itu dulu belajar untuk tidur itu sangat susah sekali ya. Saya tahu bahwa untuk tidur itu sangat diperlukan sekali ya. Kalau kita sedang tidur, ketika kita di malam hari itu tidur, itu waktunya perbaikan dari sel-sel tubuh kita yang rusak ya. Seperti contohnya, saya dulu terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Berarti dari situ pertanda bahwa tubuh saya itu mengalami peradangan atau mengalami kerusakan, terutama di bagian lambung saya ya, mengalami iritasi, mengalami peradangan. Jadi ada kerusakan sel di situ. Begitupun di anxiety-nya, dengan otot yang selalu tegang, saraf yang selalu tegang juga ya, dan akhirnya menimbulkan kerusakan saraf di situ, dan akhirnya kita itu selalu merasakan hal yang tidak nyaman setiap harinya. Itu perlu diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya salah satunya selain kita melakukan metodenya ya, menjaga pola hidupnya dengan pola makan, dengan memenuhi gizinya, dengan menjaga pola makannya ya, menjaga dari jenis-jenis makanannya yang menimbulkan sensasi. Saya juga sadar bahwa untuk tidur itu sangat diperlukan, istirahat itu sangat diperlukan, karena waktunya perbaikan sel-sel tubuh kita yang rusak itu adalah di waktu kita itu sedang istirahat, terutama di malam hari. Makanya ketika saya sudah sadar waktu itu ke sana, ketika saya sudah mulai mau belajar untuk tidur di malam hari secara konsisten ya, mencukupi kebutuhan tidurnya selama 7-8 jam. Saya itu mengalami kesulitan ya teman-teman, yang mengalami kesulitan karena susah sekali untuk tidur. Tetapi ketika saya sudah mulai belajar ya, saya sudah mulai konsisten, dan akhirnya saya menemukan juga metodenya. Dan metodenya itu memang sangat simpel sekali, tetapi butuh
yang namanya konsisten ya, butuh yang namanya kebiasaan juga ya teman-teman ya. Nah jadi untuk tidur itu sendiri ya teman-teman ya, biasanya itu ketika saya itu sedang parah-parahnya ya, saya itu tidur itu dari mulai jam 8 malam itu harus saya itu sudah tertidur ya teman-teman ya, harus sudah mulai mau tidur itu dari mulai jam 8. Jadi kalau mulai dari jam 8 malam kebutuhan tubuh kita atau kebutuhan tidur kita itu minimal 8 sampai 9 jam ya teman-teman ya. Kalau yang masih sedang parah-parahnya diusahakan 7 sampai 7, 8 atau 9 jam lah waktu tidurnya. Jadi saya itu dulu memulai waktunya itu dari jam 8 saya itu sudah mulai tidur ya teman-teman ya, dan itu harus konsisten ya teman-teman ya. Saya juga dulu melakukannya dengan konsisten. Untuk di jam-jam awal ketika saya itu mau mulai tidur ya teman-teman ya, ketika saya itu sudah mulai mau tidur itu mengalami sulit sekali untuk tidur ketika saya itu sudah memejamkan mata tetapi nggak tidur-tidur. Dan akhirnya saya itu ada metode juga ya teman-teman ya. Saya itu biasanya sebelum saya tidur itu saya minum air hangat 1 gelas ya teman-teman ya. Misalkan nih saya mau tidur jam 9, jadi jam setengah 8 atau jam 8-nya saya itu minum air hangat ya teman-teman ya, minum air hangat yang benar-benar hangat. Minum air hangat, terus kemudian rileks ya, pikirannya rileks, terus kemudian menonton video-video motivasi atau menonton video-video hiburan ya yang lucu-lucu, komedi gitu ya teman-teman ya, supaya si otot kita itu terpancing dengan rileks ya teman-teman ya. Selain kita bantu juga dengan dari minum air hangat supaya otot-otot kita itu rileks, kita juga kita juga berusaha untuk membuat pikiran kita itu juga rileks ya, nggak memikirkan apapun. Jadi dengan cara saya itu menonton video-video motivasi seperti ini, terus kemudian menonton komedi-komedi ya, pokoknya yang bikin kita itu nyaman, tontonan-tontonan yang menurut kita itu bikin kita itu merasa senang ya, merasa nyaman, merasa rileks ya, tonton aja ya teman-teman yang menurut teman-teman ya. Misalkan teman-teman senangnya nonton video-video mancing ya, tonton aja video mancing gitu ya. Nah salah satu triknya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya mau mulai tidur, setengah jam sebelum tidur atau 1 jam sebelum tidur saya itu minum air hangat ya teman-teman 1 gelas. Lalu kemudian saya kencing ya teman-teman ya, saya buang air kecil dulu supaya nanti ketika kita tertidur itu kita nggak kebangun-bangun ya teman-teman ya, nggak terlalu terbangun tengah malam karena itu akan mengganggu ritme tidur kita. Nah kemudian ketika saya sudah minum air hangat, saya tunggu sampai saya itu ingin kencing ya ketika saya sudah mau tidur, lalu saya paksakan untuk kencing ya teman-teman ya. Untuk kencing walaupun sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya, awal-awal nanti kalau sudah terbiasa nanti akan terbiasa akan banyak ya teman-teman. Ini hanya untuk mengatur jam tidur kita saja. Nanti kalau sudah membaik ya bebas lagi kok, nggak perlu diatur-atur seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi tadi sampai kencing ya. Ketika saya sudah mulai mau tidur, terus kemudian saya minum air hangat, terus kemudian saya nonton video-video yang bikin saya tuh senang ya, bikin saya tuh rileks, terus kemudian saya itu kencing. Ketika sudah kencing, terus kemudian saya itu tidur. Nah ketika saat saya itu sudah mau tidur, saya itu selalu tarik nafas ya teman-teman ya, melakukan tarik nafas, pernapasan diafragma ya teman-teman ya. Seperti yang saya contohkan seperti ini ya teman-teman ya. Tarik nafas sampai benar-benar ujung ya teman-teman ya, sampai benar-benar penuh. Lalu kita hembuskan secara pelan-pelan. Tarik nafas lagi, kita buang lagi pelan-pelan. Itu minimal sampai 4 kali ya teman-teman ya. Terus teman-teman itu tidak usah memikirkan efeknya lagi ya teman-teman, tidak usah terlalu memikirkan terlalu banyak memikirkan sesuatu ya teman-teman, harus langsung memikirkan udahlah mau tidur gitu aja. Nah jadi seperti itu. Nah jadi karena saya itu dulu beragama muslim ya teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang saat ini ada yang agamanya beda ya. Karena saya itu agamanya muslim, jadi ketika saya tarik nafas
Itu ketika saya membuangnya itu sambil saya itu istighfar ya teman-teman ya. Seperti contohnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Itu benar-benar sangat nikmat sekali ya teman-teman. Itu saya ulang-ulang seperti itu terus. Jadi buat teman-teman yang beragama non muslim ya, menurut doa masing-masing ya teman-teman ya, tarik nafas. Kalau saya dulu langsung istighfar ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Itu sangat lega sekali. Nah, setelah itu nanti pikiran kita tuh agak mulai enteng ya. Ketika sudah mulai enteng, terus kemudian ketika sudah melakukan pernapasan diafragma, itu mulai deh detak jantung kita itu mulai pelan ya teman-teman ya. Detak jantung mulai pelan, terus kemudian kita mulai rileks, dan akhirnya itu nanti kita itu akan lemes dengan sendirinya, mata kita itu akan sayu, terus kemudian kita itu ada punya rasa ngantuk ya teman-teman ya. Itu kalau untuk yang pertama kali melakukan itu memang masih susah ya teman-teman ya, tetapi itu harus dirutinkan setiap hari ya teman-teman ya. Dari jam-jamnya harus konsisten, terus kemudian dari metode-metodenya harus konsisten. Nah, nanti setiap harinya dilakukan seperti itu terus, nanti kita nggak melakukan itu pun nanti tubuh kita itu akan nagih sendiri ya teman-teman ya, karena kita itu sudah terbiasa. Ketika jam 8 malam kita itu sudah mulai melakukan melakukan metode untuk tidur. Kita minum air hangat, terus kemudian kita tarik nafas, terus kemudian baca doa ya, terus kita rileks, nonton video-video. Nanti di seminggu kemudian ketika kalian itu ketika kalian tuh tidak melakukan hal-hal itu tubuh kita itu akan nagih sendiri, kita itu akan pengen tidur sendiri, kita itu ada perasaan ngantuk sendiri. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Untuk awal-awal memang susah ya teman-teman ya, untuk awal-awal itu memang sulit. Kadang-kadang sudah mulai rileks nih, kita sudah tarik nafas, sudah kita buang pelan-pelan, kita jalankan selama 4 kali. Tapi ketika kita sudah mulai tidur, kita sudah sayup, terkejut lagi, kebangun lagi, yaitu adalah hal yang sangat normal. Saya juga seperti itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, tidak usah khawatir, diulangin lagi, tarik nafas lagi, atau dengan cara juga seperti ini teman-teman. Ketika saya itu pernah merasakan seperti itu ya, ketika saya itu sudah saya jalankan semua, saya minum air hangat sudah, terus kemudian sudah kencing ya, terus kemudian sudah nonton video yang senang-senang yang buat hati saya gembira gitu ya, buat hati saya rileks. Terus kemudian saya mulai tidur, saya tarik nafas. Itu ada kalanya juga saya itu masih sulit sekali untuk tidur. Itu biasanya karena sensasi yang hadir ya teman-teman ya, karena sensasi yang hadir. Nah, ketika sensasinya hadir itu biasanya saya cari tahu dulu ini sensasinya hadir pasti dari asam lambung kita ya teman-teman ya, dari kondisi kita saat ini, dari kecemasan berlebih juga. Nah, ketika kita tahu bahwa dari kita susah tidur itu karena sensasi yang hadir, karena rasa tidak nyaman, saya paksakan untuk mengisi perut saya sedikit ya teman-teman ya, dengan cara saya itu ya makan ya teman-teman. Ketika sudah makan, terus kemudian sudah sendawa, usahakan sendawa ya teman-teman ya, usahakan sendawa ketika kita merasakan tidak nyaman, entah itu di pikiran, entah itu di dada, entah itu di perut ya, entah itu di mana saja. Kalau teman-teman tuh memang didiagnosa sama dokter terkena gangguan asam lambung, ketika teman-teman itu mau tidur lalu kemudian kalian tuh susah untuk tidur karena rasa tidak nyaman, ya fix harus diisi lagi perutnya ya teman-teman ya, diisi. Terus kemudian tidurnya juga harus menyandar ya, jangan terlalu kepala itu jangan sejajar dengan dada ya teman-teman ya, harus kepala itu harus lebih tinggi dari dada. Terus kemudian dada harus lebih tinggi dari perut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, diusahakan seperti itu. Nah, kalian rutinkan terus seperti itu jangan dilakukan berulang-ulang untuk makannya ya teman-teman ya. Biasanya untuk sensasinya itu hadir hanya beberapa hari saja ya teman-teman ya. Ketika sudah mulai tidur, kita merasakan tidak nyaman, baru boleh kita makan. Tapi kalau misalnya kita itu nggak merasakan sensasi yang sangat luar biasa, ya nggak usah makan ya teman-teman ya. Itu akan menjadi kebiasaan juga nanti malahan. Nanti kalau nggak makan kalian malah nggak bisa tidur. Itu dilakukan ketika kalian merasa tidak nyaman saja. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu. Terus kemudian ketika masih sulit juga untuk tidur,
biasanya saya itu membiarkan HP saya itu hidup ya. Tontonan saya itu sambil menonton, biasanya sambil nonton yang bikin saya itu seneng. Terus kemudian agak saya jauhkan HP-nya ya di tempat tidur saya, tapi saya agak kecilkan suaranya, kira-kira telinga saya dengar aja lah gitu. Jadi saya agak jauh dari, minimal ya 1 meter lah dari saya tidur. Terus kemudian saya sambil mendengarkan videonya ya, entah itu cerita, entah itu motivasi seperti ini ya. Itu nanti saya akan tertidur sendiri, karena pengalaman saya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya itu sudah tarik nafas, sudah melakukan metode-metodenya tapi masih sulit tidur, akhirnya saya itu mencari tontonan-tontonan yang bisa membuat hati saya itu tenang. Terus kemudian agak saya jauhkan tontonannya sekitar 1 meter dari saya. Lalu saya fokus saja untuk mendengarkan tontonannya itu ya. Saya fokus untuk mendengarkan suaranya sambil saya itu tertidur, sambil saya itu memejamkan mata. Dan dengan sendirinya itu akan tertidur dengan sendirinya ya teman-teman ya, karena itu yang saya alami seperti itu. Dan akhirnya bangun-bangun HP itu sudah mati dan saya itu sudah tertidur ya, saya itu sudah terbangun lagi, sudah pagi. Nah itu saya rutinkan terus seperti itu setiap hari ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tubuh saya ya, karena sel-sel di tubuh saya itu harus ada perbaikan juga. Nah perbaikannya itu kan dipengaruhi dengan tidur juga, karena waktu kita tidur, waktu kita istirahat itu kan waktunya perbaikan sel di tubuh kita. Dan ketika kita rutin melakukannya dengan konsisten setiap hari ya teman-teman ya, setelah setiap hari kita melakukannya dengan konsisten, akhirnya walaupun tidak pakai metode-metode juga sudah gampang tidur. Ketika kita sudah mulai mudah untuk melakukan tidur, di situ nanti muncullah perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikannya itu akan semakin cepat lagi. Nah, jadi itu yang dapat saya bagikan untuk masalah tidur ya teman-teman ya. Dan untuk jam tidurnya itu bebas ya teman-teman ya. Untuk jam tidurnya itu bebas. Mau teman-teman itu mau tidur jam 1 malam, mau jam 2 malam, mau jam 3 ataupun mau jam 7 malam, itu bebas ya teman-teman ya. Yang paling penting itu adalah durasi tidurnya. Jadi misalkan contoh, teman-teman mau ada kesibukan kerjanya itu sampai larut malam, sampai jam 12 malam misalnya. Terus teman-teman itu tidurnya itu jam 1 malam baru bisa tidur, atau jam 2 malam baru bisa tidur, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kebutuhan waktu tidurnya harus dicukupi. Maksudnya dari jam 1 misalnya ya teman-teman ya, dari jam 1 malam, kalau teman-teman itu tidurnya dari jam 1 malam, berarti teman-teman itu harus mencukupi kebutuhan tidurnya itu selama 8 jam atau 9 jam. Jadi ya jam 9 pagi atau jam 8 pagi itu teman-teman baru bangun. Nah jadi kalau misalkan tidurnya jam 7 malam, ya dihitung saja 8 jamnya itu jam berapa. Nah jadi untuk waktu tidurnya itu nggak harus dipatok jam 7 malam harus tidur, jam 9 malam harus tidur, jam 8 malam harus sudah mulai. Nggak seperti itu ya teman-teman ya. Untuk waktu tidurnya bebas, untuk waktu mulai tidurnya bebas. Yang paling penting itu adalah durasi tidurnya, minimal 7, 8, sampai 9 jam. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman jangan terpengaruh sama berita-berita mulai dari jam 8 malam, mulai dari jam 9 malam harus sudah tertidur, harus. Karena untuk perbaikan, karena kalau misalkan kurang tidur, waktu tidurnya nggak di jam-jam itu, nanti kalian akan terkena penyakit ini, penyakit ini. Jangan berpengaruh seperti itu ya teman-teman ya. Yang harus kalian ketahui adalah waktu maksud saya itu kebutuhan tidurnya itu minimal 8 sampai 9 jam. Nah jadi mau teman-teman tidur jam berapa saja terserah, yang penting kebutuhan tidurnya harus tercukupi, minimal 7, 8, sampai 9 jam. Nah jadi jangan terpengaruh sama nanti perbaikan sel-sel, atau mungkin waktunya paru-paru
bekerja itu di jam 11 malam, jadi kalau jam sekian harus tidur. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang diperlukan adalah durasi tidurnya. Durasi tidurnya itu adalah waktu tidurnya itu harus cukup, bukan masalah jam mulai tidurnya, bukan ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti ini ya, karena saya ngalamin, karena proses penyembuhan saya, proses saya sembuh dari gangguan asam lambung itu bukan dari jam tidurnya, bukan dari saya waktu mulai tidurnya, tapi dari durasi saya tidurnya. Saya itu teman-teman ya, kerja itu nggak ada aturannya ya. Waktu saya masih pemulihan ya, saya itu selesai kerja biasa jam 11 malam, jam 12 malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, jam 3 pagi itu saya baru selesai kerja. Padahal saya itu masih banyak sensasi dulu, tetapi kebutuhan tidur itu saya cukupi. Misalkan saya tidur dari jam 1 malam, saya baru bisa tidur, ya jam 9 pagi saya baru bangun gitu ya teman-teman ya. Nah jadi paham ya teman-teman ya. Jadi untuk waktu tidur itu seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat teman-teman itu senang, bisa membuat teman-teman itu tenang ya, dan juga teman-teman itu nggak was-was lagi, dan mudah-mudahan dilakukan metodenya juga ya teman-teman, supaya kalian tuh bisa membaik dan bisa mengatasi masalah tidur teman-teman. Nah oke, saya akan membuat videonya, saya lanjutkan di lain waktu ya. Mohon maaf beberapa waktu ini, beberapa minggu ini ya, saya nggak bisa bikin video karena sangat sibuk sekali ya, dalam kerjaan saya juga sangat sibuk. Nah buat teman-teman juga selalu semangat ya, selalu semangat untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.